Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan telaah tafsir juz amma merujuk kepada tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kita baru saja keluar dan meninggalkan bulan Ramadan yang penuh berkah. Di antara amalan utama dan amalan unggulan di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Para ulama menasihati kaum muslimin agar amal-amal saleh yang dia tekuni selama Ramadan, yang dia tingkatkan selama bulan Ramadan itu dilanjutkan setelah Ramadan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang begitu semangat, begitu getol ibadah di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan berlalu ibadah itu semuanya sirna. Ini adalah musibah besar dan bencana besar bagi orang yang seperti ini keadaan. Bahkan disebut ini adalah termasuk orang yang sangat buruk. Bi'san nas, seburuk-buruk orang adalah yang batal beribadah di bulan Ramadan, setelah Ramadan berlalu tidak ibadah lagi padahal dia masih hidup. Seakan-akan dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan. Seakan-akan ada satu ajaran bahwa ibadah itu hanya di bulan Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian tafsir juz amma ini setelah Ramadan. Ada sebagian orang ketika Ramadan dia begitu semangat membaca Al-Quran, tapi setelah Ramadan dia tidak lagi menyentuh Al-Quran. Padahal hajat kita untuk membaca Al-Quran itu tidak cukup terwakili hanya di bulan Ramadan saja. Karena tilawatul Quran, membaca Quran bitadabbur itu merupakan makanan hati yang paling bergizi. Sebagaimana fisik ini harus disuplai makanan secara simultan, secara kontinu, maka hati itu juga harus dikasih makan secara kontinu pula.
Sehingga kita berharap kita ini menjadi orang yang bukan hanya sehat fisiknya saja, tetapi berpadu antara kesehatan fisik dan kesehatan hati. Orang itu kalau fisiknya sehat, hatinya sehat, subhanallah, pasti sangat produktif. Ya. Begitu banyak prestasinya ketika dia hidup ini. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dia rengkuh. Tapi kalau fisiknya sehat, hatinya mati, itu bisa bayangkan. Atau sebaliknya, ya, hatinya itu sehat, tapi fisiknya lemah, itu pun pasti masih kalah dengan orang-orang yang fisiknya kuat dan hatinya sehat. Itu pengantar untuk kajian kita pada pagi hari ini. Semoga setelah Ramadan ini kita bisa istiqamah, ya, memelihara dan melanjutkan amalan-amalan yang kita perjuangkannya menjadi isi Ramadan yang penuh berkah. Salat istiqamah, ya, kemudian tilawah istiqamah, kemudian zikir istiqamah, kemudian akhlakul karimah istiqamah, ya, dan ibadah-ibadah yang lain yang memang disyariatkan di dalam agama kita ini untuk ditekuni sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Baik. Kajian terakhir kita sudah sampai surah Al-Qadar. Tapi karena kajian ini direkamnya, insya Allah nanti bermanfaat untuk orang lain juga, maka sebaiknya kita kaji dari awal lagi supaya utuh, ya. Karena kalau kita lanjutkan dari apa yang sudah kita kaji yang lalu itu sampai ayat berapa Pak? Ayat terakhir ya. Tanazzalul malaikatu warruhu, ya. Baik. Mudah-mudahan dengan kita ulang dari awal ini faedahnya lebih banyak dan lebih besar. Baik. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, tafsir surah Al-Qadar wa hiya makkiyah. Tafsir surah Al-Qadar, dan surah ini adalah makkiyah. Di sini cuma diterjemah surah Al-Qadar gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita awali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yaqulu ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, mubayyinan li fadlil Quran, menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, wa uluwi qadrihi, dan ketinggian kemuliaannya. Allah menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dan kemuliaannya atau kedudukannya yang sangat tinggi dan istimewa. Berarti Al-Quran itu adalah kitab yang istimewa, sekaligus kitab yang memiliki kemuliaan yang sangat istimewa dan tinggi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu telah menurunkannya. Apa yang diturunkan oleh Allah ini apa? Al-Quran, ya. Fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala pada ayat yang lain,
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh berkah atau malam yang diberkahi. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, ayat yang menjelaskan Allah menurunkan Al-Quran itu ada 2 atau ada 3. Yang pertama, Allah menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan. Ini kalau kita kaitkan dengan puasa adalah puasa yang Allah wajibkan, yang hanya beberapa hari tertentu, ayyam ma'dudat, itu adalah pada bulan Ramadan. Unzila alladzi unzila fihi al-Quran, yang Al-Quran diturunkan padanya. Berarti dari ayat yang mulia ini kita meyakini, mengetahui, kemudian meyakini bahwa Al-Quran itu dulu diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian ada ayat lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ayat yang lain menyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah atau malam yang diberkahi. Jadi kalau kita akumulasi ayat ini, kita jamak, kita gabungkan, kesimpulannya adalah Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, tepatnya adalah malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu adalah Lailatul Qadar. Ya. Baik. Di sini nggak sesuai dengan terjemahannya. Ya, yang saya bacakan ini tadi tidak ada ya di terjemahannya ya. Baik. Langsung ini ada yang terlewatkan. Ya begini ini terjemahan kadang-kadang tidak sesuai dengan kitab aslinya. Wa dzalika anna Allah Ta'ala yang demikian itu bahwa Allah Ta'ala ibtada'a bi'inzalihi, mulai menurunkan Al-Quran fi Ramadan, di bulan Ramadan, fi Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di sini menafsirkan bahwa yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu Allah mulai menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Al-Quran ini 30 juz, ternyata tidak diturunkan hanya di bulan Ramadan ya. Turunnya Al-Quran itu dalam rentang waktu 23 tahun. Dan Rasulullah SAW itu menerima wahyu itu tidak hanya di bulan Ramadan. Nah di sini ada iskal namanya. Kalau kita membaca ayat ini, direnungkan dalam-dalam, pasti ada yang ada problema ya. Gimana ya? Allah menyatakan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, tapi nyatanya Rasulullah SAW menerima Al-Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ini salah satu jawabannya ini. Ya, Allah mulai menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran pertama kali itu diturunkan. Nah kalau kita bicara Al-Quran yang pertama kali diturunkan itu yang mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Nah, tapi muskilahnya nanti akan berantai lagi, ada muskilah lagi. Umumnya kaum muslimin itu meyakini nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Apalagi sudah dibakukan menjadi hari libur nasional dari saya sebelum lahir kali ya. Nah, sejak dulu. Dan nanti bisa saja ada kesimpulan Lailatul Qadar itu adalah tanggal 17 Ramadan. Dan setahu saya ulama-ulama yang membahas Lailatul Qadar itu tidak ada yang menyebut bahwa Lailatul Qadar itu 17 Ramadan.
Nah, ini kita perlu perhatikan masalah ini. Penetapan tanggal, tahun ya, atau tanggal dan bulan, peristiwa-peristiwa penting itu perlu diklarifikasi lagi secara ilmiah. Ya. Isra Mi'raj 27 Rajab, betulkah? Maulid Nabi SAW 12 Rabiul Awal, betulkah? Nah, begini ini ya, harus kita klarifikasi secara ilmiah, merujuk kepada para ulama. Kalau sirah berarti ulama-ulama. Kita itu kadang-kadang sering membakukan hal-hal yang sebenarnya di dalam sejarah itu tidak baku. Bahkan kadang-kadang banyak pendapat. Seperti lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu betul ada pendapat yang menyatakan 12 Rabiul Awal. Tapi itu hanya salah satu pendapat. Ulama-ulama yang lain punya pendapat yang berbeda-beda tentang tanggal lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sudah terlanjur dibakukan. Kalau kita menyelisihi yang baku ini ya, baku hanya bukan baku secara ilmiah ya, maksudnya hanya karena kebiasaan saja, kita dianggap apa kira-kira dianggap apa? Yang paling ringan ya dianggap aneh. Nah, yang paling berat yang mungkin dianggap merusak apa? Tatanan beragama, bisa jadi ya. Baik. Dulu ada orang yang bingung memahami masalah ini. Akhirnya tanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya bingungnya ya ini. Allah menyatakan Al-Qur'an diturunkan pada Lailatul Qadar, bulan Ramadan, tapi nyatanya Rasulullah menerima wahyu itu tidak hanya di bulan Ramadan. Berarti kan Allah itu menurunkan Al-Qur'an pada bulan-bulan selain Ramadan. Nah, akhirnya dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an sekaligus dari sisi Allah ke Baitul Izzah itu di Lailatul Qadar. Diturunkan berangsur-angsur, permulaannya diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi clear ya. Masalah turunnya Al-Qur'an itu berarti ada dua tahap. Ya, diturunkan sekaligus, kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur dalam rentang waktu 23 tahun. Kemudian ikhwatal iman, beliau lanjutkan menafsirkan ayat yang mulia ini, wa rahimallahu bihal ibada rahmatan ammah. Ya. Allah merahmati hamba-hambanya dengan menurunkan Al-Quran itu dengan rahmat yang sangat luas. La yaqdirul ibadu laha syukran, yang hamba-hamba Allah itu tidak sanggup ya, mensyukuri nikmat tersebut. Nah ini nih ya, diturunkannya Al-Quran ini merupakan rahmat yang luar biasa bagi hamba-hamba Allah, nikmat yang luar biasa. Jadi kalau kita baca diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari nutfah itu air yang hina. Tapi kita ini diciptakan dalam bentuk yang sangat bagus. Dan kelas kita ini sebagai manusia ini tinggi. Ya. Makhluk itu macam-macam. Ya. Tapi manusia ini kelasnya itu sangat mulia dan tinggi. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan. Ya. Karena kelas kita itu tinggi, antum perhatikan banyak hal melimpah ruah yang diciptakan Allah untuk kepentingan kita, bahkan untuk konsumsi kita, untuk kita konsumsi. Di antaranya binatang ternak misalnya. Allah ciptakan binatang ternak itu salah satu faedahnya adalah untuk dimakan dagingnya. Dalam siklus biologi, yaitu makhluk yang kelasnya lebih tinggi itu biasa mengkonsumsi yang lebih rendah. Alhamdulillah. Kemudian Allah melimpahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung karena terlalu banyak. Ya. Dan yang istimewa lagi,
kita ini tidak dibiarkan oleh Allah diciptakan kemudian diberi nikmat yang bagus-bagus begitu saja, tapi Allah tetapkan pedoman hidup, Al-Quran. Subhanallah, antum bisa bayangkan kalau tidak ada Al-Quran itu gimana hidup kita ini. Kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran, kita tidak punya pedoman hidup ini, gimana? Ada cara yang sederhana untuk menilai, ya, mengkalkulasi nilai sebuah nikmat. Ya, apa? Dengan cara apa? Bayangkan kalau kita tidak punya nikmat itu. Bayangkan kalau kita tidak mendapatkan nikmat itu. Itu akan terlihat jelas nilai sebuah nikmat. Mata misalnya, Allah mengekspos nikmat mata ini, ya. Alam naj'al lahu 'ainain, mata. Walisan, lisan, lidah. Wasyafatain, dua buah bibir. Ini kan hampir semua orang mendapatkan nikmat ini. Kalau harta yang melimpah, tidak semua orang. Karena Allah sang pemberi rezeki itu telah mengkabarkan ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan, dan itu nyata. Elon Musk, berapa kekayaannya? Berapa ribu triliun? Nah, itu antum lihat orang-orang, daftar orang-orang terkaya di dunia, ambil 100 orang terkaya di dunia. Itu Masya Allah, hartanya luar biasa. Tapi di satu sisi kita melihat atau mungkin kita mengalami ada orang yang makan saja susah. Shadaqallah. Urusan rizki itu Allah yang ngatur. Kalau seandainya urusan rizki manusia independen dia punya, atau tidak ada orang miskin. Nyatanya Allah menyatakan ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Shadaqallah. Ya. Balik, kalau tidak ada Al-Quran gimana? Kalau kita tidak punya mata gimana? Kalau tidak punya lidah gimana? Kalau tidak punya syafatan, dua buah bibir, bagaimana keadaan? Begitu jelas, ya. Kalau Allah tidak memilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sebagai rasulnya yang terakhir, kemudian Allah turunkan Al-Quran kepadanya, keadaan kita hari ini gimana? Subhanallah. Maka dulu sahabat itu kalau memuji-muji Rasulullah, kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah, kami tidak kenal salat, kami tidak kenal siam dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu Allah tidak hanya menciptakan kita, tetapi Allah menetapkan pedoman dan panduan bagaimana kita hidup di dunia ini. Kalau pedoman ini kita taati, nah, hasilnya apa? Bahagia dunia dan akhirat. Kalau pedoman hidup ini kita buang, kita campakkan, kita hidup tapi tidak pernah bergandeng tangan dengan kitabullah, tidak pernah bergandeng tangan dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak mungkin kita bahagia. Tapi sayang, banyak manusia yang tidak sudi menerima dan menggunakan Al-Quran ini sebagai tunjuk. Mereka hidup bebas, mereka mencampakkan Al-Quran, ya. Orang-orang yang seperti ini, ya, tidak mungkin bahagia di akhirat. Kalau mereka mengklaim bahagia di dunia, itu pun bahagia yang semu, bahagia yang cuma sesaat. Dibanding dengan akhirat yang kekal dan abadi, mereka harus mengalami penderitaan dahsyat akibat berpaling dari Al-Quran. Maka kebahagiaan yang mereka rasakan itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebuah kebahagiaan. Kalau toh terpaksa kita katakan mereka itu bahagia, bahagianya semu, karena sebentar. Ya. Maka dalam Islam itu orang yang memilih dunia dan mengabaikan akhirat itu orang paling bodoh. Orang paling bodoh adalah orang ketika menjatuhkan pilihannya full untuk dunia dan tidak ingat akhirat. Tidak sudi berpedoman dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yang dikhabarkan di dalam surah yang mulia. Makanya ada seorang sahabat Ansar yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, orang mukmin yang mana yang paling istimewa? Ahsanuhum khuluqan. Rasulullah menjawab, yang paling bagus akhlaknya.
Kemudian tanya lagi, ayyul mu'minina aqyas, orang mukmin mana yang paling jenius, yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yang paling banyak ingat mati dan paling bagus persiapannya untuk sesudah kematiannya. Itu orang hebat. Dia sadar, dia yakin ada akhirat, kemudian hidupnya ini dimanfaatkan untuk menyiapkan bekal meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan secara global bekal itu adalah mengamalkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Maka di sini dinyatakan oleh beliau bahwa ketika Allah mulai menurunkan Al-Quran, ya, di Lailatul Qadar itu kemudian terus berangsur-angsur diturunkan sampai akhirnya sempurna dalam rentang waktu kurang lebih 23 tahun. Ini adalah rahmat Allah yang istimewa, yang luar biasa, yang tidak mungkin seorang hamba itu bisa mensyukuri nikmat ini secara sempurna. Ini ya, kita itu diwajibkan bersyukur, dan kita itu harus merasa bahwa syukur kita itu tidak pernah sebanding dengan nikmat Allah. Siapapun orangnya, betapapun dia semangat bersyukur, tidak akan pernah syukurnya itu sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Bahkan kadang-kadang satu nikmat saja itu nikmat. Betapapun kita berusaha untuk mensyukuri habis-habisan nikmat tersebut, maka tidak akan. Ini harus disadari. Jangan sebagai orang ini kita tidak tahu diri, seakan-akan nikmat Allah yang melimpah ruah ini sudah kita balas dengan syukur kita yang sebanding dan sepadan. Maka ada ajaran begini, kita beribadah kepada Allah itu yang paling istimewa adalah berbasis syukur. Kita sadar bahwa kita ini mendapatkan limpahan nikmat dari Allah yang tidak bisa kita hitung, yang tidak bisa kita nilai karena begitu banyaknya. Kemudian kita membalas ihsan Allah ini, kebaikan Allah ini dengan ibadah. Ibadah berbasis syukur. Kita tidak pernah merasa bahwa ibadah kita itu sudah banyak. Ketika kita sudah beribadah kemudian kita bandingkan dengan apa yang kita terima dari Allah, maka hasilnya selalu minus. Syukur kita itu sangatlah sedikit dibanding dengan nikmat. Maka hidup itu jangan hanya syukur saja, termasuk istighfar. Itu harus juga agenda pokok hidup kita itu istighfar. Karena kalau antum hanya mengandalkan syukur kita itu sedikit banget, maka dia harus dikompensasi dengan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur, sabar dan istighfar itu kunci kebahagiaan. Baik. Kita lanjutkan. Wa summiyat Lailatul Qadr li idhami qadriha, dinamakan Lailatul Qadar ya karena besarnya nilainya, wa fadliha indallahi, dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara terjemahan Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Al-Qadar bermakna atau diterjemah dengan kemuliaan, malam yang sangat mulia, malam yang sangat istimewa. Ini pertama ya. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Karena nilainya itu sangat agung, keutamaannya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fil 'am min al-ajal wal arzaq wal maqadir al-qadariyah. Ini yang kedua. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena pada malam itu ditetapkan takdir dalam satu tahun berupa ajal, rizki, dan takdir-takdir yang lain. Oh, berarti dinamakan Lailatul Qadar itu adalah maknanya malam ditetapkannya takdir yang akan berlaku setahun, nah dalam waktu setahun. Kalau kita bicara takdir Allah itu apa saja yang telah ditakdirkan? Semuanya, ajal, rizki, ya, kemudian dan seterusnya, semua yang akan terjadi dalam satu tahun. Nah, ini ada masalah juga.
ketika Lailatul Qadar kita artikan malam ditetapkannya takdir dalam 1 tahun ke depan, ya, mungkin akan timbul pertanyaan, loh ini kan bertentangan dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Allah telah menetapkan takdir yang akan berlaku di alam semesta ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam. Nah, orang itu kalau belajar agama itu memang pasti akan mengalami iskalat, kesulitan. Maka ilmu itu tidak instan, ikhwatal iman. Ya. Kadang-kadang hari ini kita itu berpikir keras memecahkan satu problem. Ini gimana ini? Ya. Lailatul Qadar itu malam ditetapkannya takdir yang berlaku 1 tahun. Sementara Rasulullah SAW menyatakan, mengkhabarkan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, semua hal yang akan terjadi di alam semesta ini sudah Allah tetapkan jauh-jauh hari. Bahkan Rasulullah menyebut bilangan 50.000 tahun. Nah, begini ini kalau yang menjelaskan ulama akhirnya cair, ya, cair. Yang ditetapkan oleh Allah pada Lailatul Qadar ini adalah takdir yang sudah Allah tetapkan sebelum menciptakan alam, bukan takdir baru. Ya. Jadi apa yang Allah tetapkan sebelum menciptakan bumi itu ditetapkan dalam skala tahunan, tetap penetapannya ada pada Lailatul Qadar. Ya. Kadang-kadang dalam masalah akidah juga begitu. Kita meyakini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu Rasul yang terakhir. Tapi kita juga meyakini Isa ibnu Maryam itu nanti akan turun di akhir zaman sebagai salah satu tanda kubro, tanda besar kiamat. Ini kadang-kadang ada orang yang membentur-benturkan, loh. Kalau kita meyakini Isa itu turun, berarti ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, berarti merusak akidah kita Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Nah, begini ini kadang-kadang akhirnya apa? Isanya dikorbankan. Nggak mungkin, itu nggak bener itu Isa turun itu. Loh, bukan begitu solusinya. Isa turun itu bukan hanya turun, lengkap penjelasannya. Isa bukan sebagai Rasul baru, ya. Dan Roh Isa ketika turun itu bukan sebagai Rasul yang membawa ajaran baru. Justru Isa alaihissalam itu nanti akan menerapkan apa? Syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kapasitasnya bukan sebagai Rasul yang baru. Ya. Begini ini kadang-kadang, ya, orang-orang yang antum bayangkan yang belajar, nah, kemudian tidak tuntas. Termasuk Lailatul Qadar, ada orang yang mengatakan, saya tahu itu ada di rekamannya, saya lihat di YouTube, ya, ini punya majelis besar. Dia mengatakan Lailatul Qadar sekarang itu udah nggak ada. Kan ngaco, dia bicara Lailatul Qadar hanya diulas berdasarkan kemampuan dia. Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sudah turun, berarti Lailatul Qadar sudah tidak ada. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, karena ini banyak orang-orang yang menjelaskan agama itu kacau balau, ya. Terlalu berani, terlalu prematur, ya. Baik. Nih sudah ada 2 berarti, ya, dinamakan Lailatul Qadar karena sangat istimewa, nilainya begitu istimewa di sisi Allah. Dinamakan Lailatul Qadar karena Allah tetapkan takdir yang berlaku dalam 1 tahun, takdir sanami, takdir tahunan. Ada makna satu lagi yang tidak disebutkan di sini. Al-Qadar itu maknanya sempit. Nah, maka tadi saya bicara rizki, ya, rizki itu Allah katakan, Allah yang membagi rizki itu, Allah yang sebagai pemberi rizki menyatakan ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Nah, prinsip orang di zaman jahiliyah kalau hartanya atau rizkinya itu disempitkan oleh Allah, berarti orang ini hina. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara. Nah, di sini ada faqadara alaihi rizqu. Faqadara alaihi rizqahu. Lalu disempitkan rezekinya.
Qala rabbi ahana. Mereka mengatakan Tuhanku telah menghinakan aku. Jadi prinsip jahiliyah itu meletakkan tolak ukur manusia itu adalah berdasarkan apanya? Hartanya. Kalau banyak itu dia merasa ini dimuliakan oleh Allah. Kalau disempitkan oleh Allah fakir, miskin, kere gitu ya, itu berarti dihinakan oleh Allah. Kalla. Prinsip ini sudah digilas dalam Islam. Tapi masih muncul. Hari ini tuh ada orang Islam muliakan orang itu, menghargai orang hanya semata-mata karena hartanya, karena kedudukannya. Nah, makna yang ketiga itu malam yang sempit. Kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi sehingga bumi yang lapang ini menjadi sempit. Itu makna daripada Lailatul Qadar. Tapi di sini disinggung oleh beliau hanya dua ya. Baik. Ayat berikutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Ini susahnya ya, menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Itu tidak bisa 100% mengakomodir makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran atau dalam bahasa Arab. Kalau antum baca ini hanya sekedar istifham, kalimat tanya biasa kan? Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Padahal ayat ini, istifham dalam ayat ini itu memiliki makna litta'dhim wa littafkhim. Ya, ini apa ya? Saya itu merenung, saya bukan ahli bahasa. Ya, cuman saya merasa terjemahan ini tidak substansial. Karena apa? Karena ulama ketika menjelaskan ayat ini contohnya Syekh Rahman As-Sa'di ya. Beliau mengatakan summa fakhama sya'naha wa 'azzama miqdaraha faqat. Lalu Allah summa fakhama, kemudian Allah membesarkan sya'naha, perihal Lailatul Qadar, wa 'azzama miqdaraha, dan mengagungkan nilainya. Ini kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia ini apa ya tepatnya itu? Saya belum menemukan. Ya. Maksudnya yang baku, yang benar sesuai dengan ukuran bahasa Indonesia. Karena kalau diterjemahkan tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Itu hanya istifham biasa. Padahal firman Allah ini memuat atau mengandung makna littafkhim wa ta'dhim. Malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu luar biasa, agung banget. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Mungkin ya kalau kita akomodir makna ini ke dalam terjemahan bahasa Indonesia itu mungkin, dan tahukah kamu betapa istimewanya, betapa mulianya Lailatul Qadar itu. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini ingin mengekspos, ingin menjelaskan tentang keagungan dan keistimewaan Lailatul Qadar. Dan ini banyak, bukan hanya ini. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Al-qari'ah hari kiamat. Mal-qari'ah, apa hari kiamat itu? Tahukah kamu betapa dahsyatnya hari kiamat itu? Litta'dhim wa tafkhim, ini yang hilang. Termasuk yang ini ya, umumnya orang menerjemahkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu cukup diterjemah tidak ada Tuhan selain Allah. Itu juga tidak substansial, karena takdir dalam kalimat ini ketika dijabarkan itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Maka kalau diterjemah tidak ada Tuhan selain Allah, itu masih ada makna yang tidak terakomodir dalam terjemahan ini. Maka yang mendekati kebenaran adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Nah, karena stressingnya penekanan di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah penetapan hak disembah dan ibadah itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau orang awam menerjemah itu ya kita terima aja gitu ya. Jangan antum gugat. Salah itu, kurang, enggak begitu caranya. Kita sempurnakan pelan-pelan gitu ya. Biasalah orang-orang kalau beragama yang berdasarkan ilmu dengan berdasarkan
Asal-asalan itu kan pasti beda ya, beda. Tapi kalau kita ingin menyempurnakan apa yang ada pada saudara kita, itu hendaknya disempurnakan dengan cara yang baik, cara yang baik. Dengan harapan tambah baik gitu. Tapi kalau dia punya sedikit, antum hajar istilahnya, antum gugat, bisa saja akhirnya yang sedikit itu malah dia apa? Ya dia lepaskan. Aduh salah semua ini, saya beragama. Mendingan gak usah ngaji gitu. Mendingan gak usah belajar. Karena kadang-kadang komunikasi orang yang punya ilmu ketika dia berbagi ilmu itu memang kadang-kadang tidak elegan. Jadi orang itu, dan orang Islam itu jangan sampai melakukan itu. Ya. Coba antum nasihati orang, misalnya ada orang tuh agamanya setengah, daripada beragama begitu mendingan gak usah sama sekali. Gimana? Kan banyak ini masalah-masalah seperti ini. Ada orang tidak sempurna dalam menjalankan agama. Antum habisi dengan cara, daripada cuma setengah-setengah itu mendingan gak usah. Astagfirullah. Bisa murtad dia. Malah murtad akhirnya kan. Naudzubillah. Taib. Thumma fakhama sya'naha wa 'azzama miqdaraha. Kemudian Allah membesarkan, mengagungkan perihal Lailatul Qadar ini dan nilainya. Faqala, maka Allah berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu betapa dahsyatnya Lailatul Qadar itu. Ai fa inna sya'naha jalil wa khataruha 'azim. Sesungguhnya perihal tentang Lailatul Qadar itu sangatlah agung dan urusannya ini sangatlah besar. Kemudian dijelaskan oleh Allah agungnya Lailatul Qadar, besarnya nilai kemuliaan Lailatul Qadar itu berapa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jujur aja ya, jujur aja. Kalau antum tanya orang Islam, 1000 bulan itu berapa tahun? Rata-rata tidak ready jawabannya. Mikir lama. Bahkan selama ini ada informasi, ada khabar bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, tidak pernah dipikir. Makanya hanya 1000 bulan. Kalau dihitung pakai skala tahun, berapa tahun? Banyak yang tidak ready jawabannya. Harus mikir keras. Atau mungkin baru saat itu dia berpikir 1000 bulan itu berapa tahun. Ini menunjukkan betapa lengahnya kita terhadap masalah seperti ini. Tapi kalau duit, saya yakin kalau ini bicara tentang duit, itu jawabannya secepat kilat. Mereka pikirkan, kalau orang itu sehari dapat untung 1000, kalau setiap hari dalam 1 tahun dapat untung 1000 berapa, itu pasti cepet banget jawabannya. Iya, karena memang rata-rata kalau kita bicara angka-angka itu terus terang itu dekatnya ada dengan duit. Ya. Kalau begini, kita itu kalau beragama ya berdasarkan qala Allah qala Rasulullah, itu akan ketemu dengan hal-hal yang dahsyat. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, sholat sunnah 2 rakaat fajar itu yang pelaksanaannya berdasarkan sunnah itu simple, tidak berlama-lama. Kalau lama-lama itu menyelisih sunnah. Nah, orang cuma membaca Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, Al-Fatihah dengan, kadang-kadang hampir 5 menit itu nggak selesai itu. Sholat apa itu? Sholat rakaat al-fajr itu ya ringkas sholatnya, tapi juga jangan kelewat cepat, tidak ada tumakninahnya. Ya. Ringkas. Aisyah menyatakan, saya ragu Rasulullah membaca Fatihah atau tidak. Nah, belakangan ini kadang-kadang ada ini naz'ah, ini kecenderungan begini. Maka ibadah itu jangan sakar PDB. Ibadah itu ittiba. Ya. Iya, kadang-kadang ada orang sholat qabliyah itu lama banget, menyelisih sunnah. Nah, tayyib. Coba bayangkan, Rasulullah mengkabarkan 2 rakaat fajar itu sholat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Itu kalau kita tadabburi sabda ini, dunia seisinya tuh nilainya sekarang berapa?
Coba hadirkan juru taksir profesional, suruh mengkalkulasi kira-kira dunia di zaman kita sekarang ini isinya ya, itu nilainya berapa. Berapapun hasil kalkulasi juru taksir profesional itu, tetap 2 rakaat itu lebih, kan istimewa banget. Coba kalau ini direnungkan, insya Allah orang itu akan berburu keutamaan. Dia tidak membiarkan qabliyah fajar ini, rakaat al-fajar lewat, karena dalam kalkulasi dia ini sholat sunnah yang fadilahnya luar biasa. Contoh lagi, yang menjaga sholat sunnah qabliyah ba'diyah rawatib 12 rakaat itu dijanjikan apa? Rumah di surga. Orang yang kenal surga, rumah di surga itu nilainya berapa? Ketika dia tahu fadilahnya, berpeluang untuk mendapatkan ganjaran itu, maka dia tidak akan biarkan sholat qabliyah ba'diyah rawatib ini lewat begitu saja. Cuman masalahnya kita itu tidak sering ke arah sini. Yang sering kita kalkulasi itu biasanya apa? Keuntungan dunia, duit. Sehingga ada orang itu Masya Allah semangat kerjanya luar biasa demi meraih keuntungan yang sudah dia kalkulasi itu. Tapi kadang-kadang urusan ibadah lumpuh. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ini adalah kita, orang yang begitu gila dunia, ibadah gak minat, ini penyakit. Gak tahu kalau obatnya apa penyakit secara medis. Gak ada kan? Gak ada kan? Nah, ini urusan hati. Cinta dunia sampai segitunya. Nah, berarti ini obatnya adalah obat penyakit apa? Hati. Taib. Nah, ini dijelaskan oleh beliau ya. Aitu adilu min fadliha al-fasyah. Keutamaannya itu sebanding dengan 1000 bulan. Fal amal alladhi yaqa'u fiha, amal yang terjadi pada malam tersebut, amal yang dilakukan pada malam tersebut, amal ya, khairun minal amali fi alfi syahr khaliyatan minha, lebih baik dari amal 1000 bulan selain Lailatul Qadar. Ini kan istimewa, ya kan? Cuman pemahamannya ini loh. Ini Masya Allah, ini kita berbicara masalah yang sudah parah gitu ya. Ada orang beranggapan ketemu Ramadan asik, ketemu bulan penuh berkah, saya dapat berkah, saya dapat apa? Ketemu Id asik, saya ketemu Id, kembali kepada fitrah, tidak punya dosa. Pemahaman seperti ini sudah banyak banget. Orang tidak melakukan apa-apa, ketemu Ramadan dia berharap dapat maghfirah, dapat rahmat, bahkan dapat itqun minan nar, dibebaskan dari, padahal tidak melakukan apa-apa. Model begini banyak banget. Seakan-akan orang itu kalau bertemu Ramadan otomatis dapat maghfirah, dapat rahmat, dapat. Ya Allah. Makanya ini dai-dai ini jangan kalah suaranya dengan yang begini-begini. Harus dijelaskan. Menggapai maghfirah, menggapai keberkahan yang ada di bulan Ramadan itu dengan amal yang disyariatkan. Puasa, menjaga sholat 5 waktu, tarawih, dan amal. Jadi isi Ramadan itu jangan dikuras, diganti dengan hal-hal baru. Kita akan mendapatkan keberkahan Ramadan itu manakala kita masih bisa mempertahankan isi Ramadan tidak berubah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah atau yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang lebih parah lagi ini berawal dari kesalahan memahami kalimat Idul Fitr. Banyak sampai khotib-khotib itu sebanyak yang menguraikan, menjabarkan Idul Fitr kembali kepada fitrah. Ini kata kuncinya. Sehingga ada suatu pemahaman yang sangat mengerikan. Orang nggak ngapa-ngapain, nggak terawih, nggak sholat, nggak puasa, ketemu Id asik. Dia sholat Id, kemudian khotibnya menguraikan hari ini hari kemenangan. Kita kembali kepada fitrah. Ini kata kuncinya. Sehingga banyak orang-orang itu bukannya menangis, bukannya rojak, bukannya khawatir amalnya tidak diterima, tetapi merasa sudah bersih dari dosa semata-mata ketemu dengan Idul Fitr. Ini yang bahaya ya. Kembali ke sini, kalau kita bicara keutamaan Lailatul Qadar itu nih ya, amal soleh
yang dilakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada amal soleh 1000 bulan selain Lailatul Qadar. Ini dahsyatnya, ya. Maka kata beliau, wa hadza mimma tatahayyaru fihil albab. Ini yang membuat, atau bahasa kita itu membuat koplak, ya, koplak. Ngerti koplak? Membuat kita ini masya Allah bingung, ya, karena dahsyatnya keutamaan Lailatul Qadar tadi. Wa tantahishu lahul uqul, dan membuat akal ini terperangah, kaget, min haitsu manna tabaraka wa ta'ala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan ala hadhil ummati dhaifah al-quwwah wal quwwah, kepada umat yang lemah kekuatannya ini. Kita ini lemah loh, ya. Bahkan umur saja cekak, umur kita itu pendek. Ya, antum jangan kelantur, ya. Mau hidup berabad-abad. Ini tahun berapa ini? 2002 ya. 2004 ada apa? 2004 ada apa? Enggak, di negara kita ini tahun 2004 ada apa? Ada hajat apa? Pemilu kan? Antum jamin kalau antum ini? Kadang-kadang ada orang itu masya Allah jago, kan jago dari sekarang ini. Nanti saya coblos ini supaya jagoan saya menang. Emang kamu menjamin? Apa dijamin umurmu sampai 24? Nih lihat nih, ya. Orang-orang yang lupa daratan itu begini. 24 dia jagokan fulan, ya. Seakan-akan dia itu dijamin umurnya sampai 20. Bahkan orang yang dijagokan itu mungkin mati minggu depan, mungkin mati bulan depan, mati itu misteri. Ini kadang-kadang kita kelantur. Oh, nanti tahun 24 saya akan pilih fulan supaya jadi presiden, misal. Emang kamu mesti hidup? Ada jaminan? Masya Allah. Makanya orang itu kalau lupa mati itu begini. Makanya Rasulullah itu menasihati kita banyak-banyak ingat mati. Kalau termasuk banyak-banyak ingat mati itu, kita tidak tahu kapan kita mati dan di mana kita mati. Ilmu tentang kematian kan itu kita tidak tahu. Dan kita itu pasti mati sesuai dengan ketetapan Allah, waktunya maupun tempatnya. Ada orang seumur-umur tidak pernah nyebur laut, orang darat seumur-umur. Tapi kalau Allah takdirkan matinya itu di laut, pasti dia nanti akan mati di laut. Beberapa bulan yang lalu itu ditemukan kerangka di lereng Gunung Muria. Nah, jasadnya sudah habis, tinggal tulang belulang, tapi dompetnya itu masih, Pak. Dompetnya. Ternyata dia orang mana? Bekasi. Orang Bekasi mati di lereng Gunung Muria itu. Kalau orang ini gimana ceritanya itu? Ceritanya apa? Orang ini stres, berobat di daerah sana, daerah Bangsri sana, dekat lereng Muria. Setelah diterapi, ada mungkin sudah mending keadaannya, orang ini ikut ke hutan tunaneman. Qadarullah hilang di sana. Akhirnya ditemukan mati. Begini inilah, ya, siapapun pasti matinya itu sesuai dengan ketetapan Allah, waktu dan di mana dia mati. Tidak mungkin menghindar. Ya. Sekarang itu banyak orang-orang yang dia berbicara 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, seakan-akan ada jaminan bahwa dia masih hidup. Dan memang di dunia itu tidak pernah ada orang yang ingatkan mati. Terutama dunia-dunia yang panas itu. Orang berpolitik itu kan politik skalanya berapa? Jadi anggota DPR itu berapa tahun? 5. Hari ini dia sudah menduduki jabatan, dia berpikir nanti 5 tahun ke depan bagaimana supaya dia ini lagi. Lupa mati. Lupa mati. Tapi saya melihat itu. Bahkan saya pernah baca itu ada penggiat sosial itu nanti tahun 2024 saya akan habis-habisan perangi politik identitas. Politik identitas. Politik yang bawa-bawa agama kan? Itu mereka kata, saya akan perangi. Batin saya memang kamu masih dijamin masih hidup sampai 24. Insyaallah. Taib, ya. Allah anugerahkan kepada umat yang lemah ini bilailatin yakunul amalu fiha yuqabilu wa yazidu an alfi syahr ala alfi syahr. Allah anugerahkan dengan suatu malam yang amal soleh yang dikerjakan padanya itu
setara bahkan lebih dari 1000 bulan. Umru rajulin mu'ammar umran tawilan. 1000 bulan itu adalah umur seorang yang panjang, yang dipanjangkan oleh Allah. Naifan wa thamanina sana. 80 tahun lebih. 80 tahun lebih sekian bulan. Jadi bonus yang diberikan oleh Allah, amal soleh yang ada di Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, itu ternyata bonus yang luar biasa. Umat yang lemah badannya ini, yang cekak umurnya ini, dianugerahi oleh Allah keutamaan ini. Ini adalah sebanding setara dengan umur orang yang sangat tua atau panjang. 80 tahun, antum masih mengatakan muda orang 80 tahun? Enggak kan? Iya. Apalagi umur orang-orang sekarang ini, ya, di mana umumnya itu 60-an gitu ya, atau bahkan jauh di bawah 60 sudah pada wafat, sudah meninggal. Ini 80 tahun. Kata beliau ini umur orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, 80 tahun lebih. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Jibril itu disebut secara khusus ya. Berarti antum perhatikan di situ, tanazzalul malaikatu. Pada malam itu malaikat turun. Warruhu, dan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini disebut secara apa? Secara khusus. Ini namanya dzikrul khas badal am. Yang menunjukkan apa? Apa faedahnya ini? Berarti Jibril itu malaikat yang istimewa. Bukan sembarang malaikat. Malaikat yang istimewa. Maka disebut oleh Allah secara khusus setelah Allah menyebut secara umum. Ini mirip dengan firman Allah, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah salat-salat dan salat wusta. Salat wusta itu sebenarnya sudah masuk dalam hafidhu ala salawat, tapi karena salat wusta ini istimewa maka disebutkan secara khusus. Ya. Betul kan? Salat wusta itu apa? Salat asar. Ya. Tayyib. Demikian juga dalam memuliakan orang. Memuliakan orang itu ada orang-orang yang layak disebut secara khusus. Hadirin wal hadirat, terutama Pak RT, Pak RW, atau orang-orang yang punya jabatan tertentu, itu biasanya disebut secara apa? Khusus. Tidak cukup masuk dalam sebutan umum. Ini termasuk adab. Makanya saya itu agak kesulitan, karena saya kan biasa ngaji begini ya. Kalau menghormati orang itu cuman jamaah sekalian ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Kalau di kantor-kantor itu saya yang pertama pada yang saya hormati fulan itu kadang-kadang saya agak kaku gitu, nggak biasa gitu. Tapi kalau orang-orang yang biasa di ceramah di depan umum itu piawai banget itu, memuliakan orang. Siapa presiden, para menteri, kemudian kan harus disebutkan secara apa? Spesial, itu ada. Ya. Atau bahkan kadang-kadang tuh sampai para haji disebut secara khusus. Para hujjah ya. Karena kadang-kadang kalau ada orang itu nggak disebut secara kurang ajar, saya haji nggak disebut-sebut. Ya kalau Pak Bowo mah insya Allah nggak disebut nggak apa-apa. Tapi haji yang lain tuh kadang-kadang dia agak gimana gitu ya kalau nggak disebut. Maka kita itu harus hati-hati. Taib. Ayat suruh nuzuluhum fiha, yakni pada malam itu banyak malaikat turun. Maka tadi di antara makna apa tadi? Al-Qadar adalah sempit ya, itu dari sini. Ya. Min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril, maksudnya banyak malaikat turun pada malam tersebut, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Kemudian sifat Lailatul Qadar yang lain apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar.
Salamun hiya ay salimatun min kulli afatin wa syarr, yakni selamat bebas dari segala bencana dan keburukan. Wa dzalika li kasrati khairiha, yang demikian itu karena banyaknya kebaikan di malam tersebut. Jadi yang dominan pada malam tersebut adalah kebaikan. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Permulaannya nggak disebutkan ya? Ya. Di sini disebutkan hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Kalau terbit fajar kan sudah selesai, malam hari sudah selesai. Nah, mulainya dari kapan? Ai mubtadaha min ghurubis syams wa muntahaha tulu'ul fajar. Permulaannya dari terbenamnya matahari dan berakhirnya adalah terbit fajar. Jadi kalau dikatakan Lailatul Qadar itu waktunya membentang dari awal malam. Awal malam itu apa? Terbenamnya matahari maghrib sampai fajar. Maka semoga sholat isya kita, sholat tarawih kita itu ya, yang kita lakukan di pada isya itu mudah-mudahan ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, baik. Waqad tawataratil ahaditsu fi fadliha, dan telah teriwayatkan hadis-hadis yang mutawatir dalam keutamaannya. Wa annaha fi Ramadan, dan bahwa Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan ada Lailatul Qadar di selain bulan Ramadan, ini ngaco berarti. Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Tapi untuk memastikannya kapan persisnya tidak bisa. Maka ya ilmu tentang Lailatul Qadar itu yang diwariskan oleh para ulama itu cukup, meskipun kita ada di zaman yang canggih. Kalau untuk hilal, ru'yatul hilal bisa ditopang dengan teknologi. Bahkan setahu saya tim-tim resmi ru'yatul hilal yang ditugaskan oleh pemerintah itu ditopang dengan apa itu? Teleskop ya, teleskop canggih. Bahkan mungkin ada yang harganya miliaran. Itu nggak apa-apa. Melihat hilal dengan mata telanjang dibantu dengan ini mungkin bisa. Tapi kalau masalah menentukan kapan Lailatul Qadar, tidak mungkin melibatkan teknologi. Tidak mungkin ditetapkan berdasarkan bantuan teknologi canggih, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kemudian wafil ashril awakhir minhu, dan pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, khususan fi awtarihi, terlebih-lebih dalam malam-malam ganjil. Wa hiya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis saah. Ini perhatikan di garis bawah ini. Lailatul Qadar itu akan tetap ada setiap tahun sampai hari kiamat. Jadi kalau ada mengatakan Lailatul Qadar sekarang itu enggak, sudah enggak? Ada, waduh. Dan begitu tuh kadang-kadang pede banget ya teman-teman. Pede banget ya mengatakan itu. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf wa yaksuru minat ta'abbud fil ashr awakhir, dan memperbanyak ibadah di 10 hari yang terakhir di Ramadan, dari bulan Ramadan, raja'a li Lailatul Qadar. Berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita juga dididik untuk melakukan ini. Alhamdulillah. Ya. Materi kajian Ramadan itu kalau antum simak, ya, dahi-dahi ilallah ini pasti mengingatkan tentang keutamaan Lailatul Qadar dan waktu berburunya. Dan alhamdulillah sunnah ini mulai hidup. Kita bersyukur. Mulai hidup. Ya, masjid-masjid ini alhamdulillah, apalagi kondisi tahun Ramadan kemarin ini sudah mulai membaik ya, sudah banyak iktikaf di mana-mana, alhamdulillah. Dan hebatnya ini hidupnya dimulai di kota. Di kampung saya itu nggak ada namanya iktikaf. Di kampung-kampung pelosok-pelosok itu belum kenal. Padahal mereka itu 100% muslim. Bahkan tarawihnya saja itu masih banyak yang cepat banget. Sementara di sini sudah banyak tarawih yang mengutamakan tumaknina, berupaya untuk khusyuk maksimal. Alhamdulillah. Ya. Katanya mungkin Pak Nur nggak mau pulang ke Rembang itu karena di Bekasi ini. Termasuk saya tidak mau pulang ke kampung saya itu. Kalau saya pulang itu bingung saya, kayak orang asing gitu. Apa-apa yang kita agungkan di sini itu belum ketemu dengan saudara-saudara kita yang sama-sama mengagungkan. Jadi berat banget. Iktikaf itu
langka banget. Tapi di sini masya Allah ya sudah mulai hidup. Ini ikhwatal iman surah Al-Qadar ya. Ini bagusnya itu dikaji menjelang Ramadan ya. Tapi nggak apa-apa, Quran itu dikaji kapan saja tetap bermanfaat. Nah, yang penting untuk diperhatikan, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan gitu ya. Ya, intinya ya di Lailatul Qadar. Ini adalah lanjutannya. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ini dijaga oleh Allah. Sampai hari ini masih ori. Tidak mungkin ada orang yang bisa menggantikan Al-Quran yang asli. Tinggal kita sekarang sikap kita. Ini areal muhasabah kita. Selama ini hubungan saya dengan Al-Quran itu bagaimana? Ini kan baru mengkabarkan Al-Quran itu diturunkan. Belum lagi Al-Quran yang diturunkan itu adalah petunjuk, pedoman. Sudahkah saya siap, ridha, menyerahkan urusan hidup kita ini kepada aturan Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan nanti disempurnakan dengan sunnah Nabi? Pertanyaan berikutnya adalah, sudah seberapa Quranikah saya? Akidah saya, ibadah saya, akhlak terutama ya, akhlak juga, dan cara kita menjalani hidup. Kalau sudah ada semangat, mohonlah taufik kepada Allah, mudah-mudahan semangat kita ini terrealisasi dan akhirnya kita mulia dan bahagia dengan sebab berpegang teguh dengan pedoman Allah. Tapi kalau orang itu mencampakkan Al-Quran, siap-siap ya, bisa jadi sesaat di dunianya ini bahagia, tapi setelah kematiannya sampai nanti tidak ada batas akhirnya, dia hidup dengan penuh penderitaan. Jadi pertaruhan Quran inilah surga atau neraka. Itu bahagia atau sengsara, pertaruhannya di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik kepada kita. Hidup kita ini penuh kebaikan-kebaikan, mengamalkan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, menghindari apa yang Allah larang dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang Rasulullah larang, sampai akhirnya semoga pada yaumul hisab kita mendapatkan jazak ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita min ahli jannah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.